Kabar sedih. Ini deretan mobil yang pamit dari Indonesia di 2022. Mobil tersebut berasal dari brand Jepang yaitu Toyota, Mitsubishi, dan Honda. Dan kabar gembiranya, Suzuki menghidupkan kembali produknya yang sudah disuntik mati di Indonesia. Mobil apakah itu? Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di Mechanic Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Sepanjang Januari hingga Juni 2022 jadi saksi kelahiran mobil baru yang meluncur di Indonesia. Tapi ada juga 4 mobil yang nasibnya kurang beruntung alias tidak dijual lagi buat konsumen di tanah air pada semester pertama tahun ini. Dalam catatan kita, ada 4 mobil yang di stop penjualannya tersebut lantaran penjualannya yang tidak menggairahkan hingga lini produksi yang di stop. Mobil apa saja? Berikut rangkumannya. Yang pertama, Corolla Cross bensin. PT Toyota Astra Motor dengan berat hati menghentikan penjualan Corolla Cross versi bensin. Toyota akan lebih fokus menjual Corolla Cross varian hybrid. Berdasarkan data wholesale Gaikindo, Toyota Corolla Cross bensin terakhir kali terdistribusi pada Agustus 2021. Sejak saat itu, Corolla Cross dengan bekal mesin 1800 cc non-hybrid itu tidak dikirim ke dealer lagi. Corolla Cross non-hybrid pertama kali diperkenalkan pada Agustus 2020. Peluncurannya dengan versi hybrid, tapi penjualan Corolla Cross non-hybrid kalah laris. Saat tahun pertama peluncuran mobil dengan mesin bensin berkode 2ZRFBE18 1,8 liter itu bisa mengumpulkan penjualan sebanyak 449 unit saja. Sedangkan model Corolla Cross Hybrid mampu terdistribusi 652 unit pada tahun yang sama. Demikian setahun berikutnya, Corolla Cross versi hybrid lebih banyak disukai masyarakat Indonesia daripada versi non-hybrid. Sebanyak 1.304 unit Corolla Cross hybrid terjual, sedangkan varian non-hybrid cuma 215 unit. Saat ini Toyota Astra Motor hanya menjual Corolla Cross hybrid. Mobil tersebut dijual dengan harga 535,3 juta. Yang kedua, Toyota CHR bensin. Setali 3 uang dengan Corolla Cross non-hybrid, model lain yakni Toyota CHR bensin juga tidak lagi dipasarkan di Indonesia. Penjualan CHR hybrid lebih laris dari varian non-hybrid. Dalam data wholesale Gaikindo sepanjang Januari hingga Juni 2022, CHR non-hybrid tidak terdistribusi lagi. Sementara varian hybridnya sudah terkirim sebanyak 31 unit. Sedangkan tahun lalu CHR non-hybrid hanya terdistribusi sebanyak 23 unit. Populasinya kalah dari CHR hybrid dengan angka pengiriman 157 unit. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor atau TAM Anton Jimmy mengatakan tren kedua mobil tersebut sudah berganti ke arah hybrid. Pihaknya saat ini hanya menjual CHR dan Corolla Cross versi hybrid. Yang ketiga, Honda Odyssey. Honda Odyssey tidak dijual lagi di Indonesia. MPV premium itu sudah hilang dari website resmi Honda Indonesia. Mobil pesaing Toyota Alphard ini diproduksi di pabrik Sayama Prefektur Saitama. Pabrik tersebut ditutup pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2022. Honda telah memutuskan untuk tidak memindahkan produksinya ke tempat lain. Seperti diketahui, Honda Odyssey yang beredar di Indonesia merupakan barang impor CBU atau completely built up dari Jepang. Di Indonesia, Honda Odyssey pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2010, generasi keempat Honda Odyssey kembali diperkenalkan. Pada Januari 2014, generasi kelima masuk ke tanah air, sedangkan pada tahun 2018 lalu mobil ini mengalami sedikit perubahan di bagian eksterior dan interior.
Bahkan mobil ini baru saja disegarkan untuk pasar tanah air pada Februari 2021. Berdasarkan data wholesale sepanjang Januari hingga Juni 2022, Honda Odyssey terakhir kali didistribusi pada Januari sebanyak 5 unit. Sisanya tidak ada pengiriman sama sekali. Yang keempat, Mitsubishi Eclipse Cross. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI menyetop penjualan Eclipse Cross. Namanya sudah tidak lagi terpampang pada situs resmi Mitsubishi Indonesia sejak Maret 2022. Berdasarkan data wholesale distribusi pabrik ke dealer, Gaikindo Mitsubishi Eclipse Cross tercatat nihil penjualannya pada Januari 2022. Catatan penjualan 0 unit Mitsubishi Eclipse Cross itu sudah terjadi sejak Juli 2021. Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, Eclipse Cross memang mengalami penurunan. Misalnya pada tahun peluncuran 2019 lalu, mobil ini terdistribusi 514 unit, lalu turun ke 243 pada 2020. Sedangkan tahun berikutnya Eclipse Cross hanya terkirim 172 unit. Setelah 3 tahun berkiprah, mobil yang diimpor utuh atau CBU completely built up dari Jepang itu sudah terdistribusi sebanyak 972 unit. Angka tersebut memang tidak semoncer kompetitor terdekatnya. Misalnya, Corolla Cross sepanjang 2021 lalu sudah dikirim sebanyak 1.519 unit. Kini Mitsubishi menghilangkan Eclipse Cross dari situs resmi mereka. Eclipse Cross sudah tidak menemani Expander Cross, Outlander PHEV, Triton, dan L300. Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura mengatakan bahwa salah satu penyetopan Eclipse Cross karena suplai akibat kelangkaan chip semikonduktor. Betul, terhitung sejak Maret 2022, MMKSI telah menghentikan impor dan penjualan model Eclipse Cross untuk pasar Indonesia dikarenakan berbagai macam kondisi dan pertimbangan, termasuk kalangan semikonduktor, ujar Presiden Direktur PT MMKSI Naoya Nakamura. Kabar berikutnya datang dari Suzuki. Di Indonesia, mobil kecil Suzuki Karimun Wagon R sudah disuntik mati alias tidak diproduksi lagi. Namun Suzuki di Jepang memperkenalkan Wagon R terbaru yang tampil lebih ganteng. Suzuki Motor Corporation baru saja memperkenalkan Wagon R Custom Z. Mobil mungil ini akan dijual mulai 30 Agustus mendatang. Suzuki Wagon R Custom Z ini punya tampilan yang lebih sporty dibandingkan varian lain Wagon R. Mobil ini mengadopsi lampu depan LED yang dirancang khusus, grill dan bumper depan lebih ganteng, ditambah lagi aksen krom di bagian fascianya. Beralih ke bagian samping, kesan sporty Suzuki Wagon R Custom Z hadir dalam bagian velg. Mobil ini memiliki velg alloy berukuran 15 inch. Di bagian interiornya, kesan sporty tak ketinggalan. Bagian kabin mobil ini didominasi warna hitam mulai dari jok, door trim hingga dashboard. Suzuki Wagon R terbaru ini dilengkapi dengan AC otomatis, sistem push start keyless hingga penghangat untuk jok kemudi. Selain itu, soket daya USB tipe A, tipe C juga menjadi perlengkapan standar. Suzuki Wagon R semakin canggih dengan dukungan dual camera brake. Sistem yang menjadi fitur keselamatan ini akan mendeteksi pejalan kaki di malam hari. Fitur keselamatan lainnya ada airbag samping di jok depan, airbag tirai, adaptive cruise control, dan speed tracking function atau ACC serta lane departure control. Wagon R juga punya fitur Suzuki Connect, display audio dengan omnidirectional monitor. Di Jepang, Suzuki Wagon R bermain di kelas kei car. Sebagai sebuah kei car, Wagon R bermodalkan mesin 660cc, ada dua pilihan non-turbo dan turbo. Versi turbo tenaganya mencapai 64 PS dengan torsi maksimal 98 Nm. Sementara non-turbo tenaganya 49 PS dengan torsi maksimal 58 Nm. Mesin hadir dengan teknologi mild hybrid, tenaga disalurkan melalui transmisi CVT. Ada juga pilihan penggerak 2 roda dan 4 roda. Suzuki Wagon R Custom Z dijual mulai dari 1,4 juta yen sampai 1,7 juta yen atau sekitar 163 juta hingga 195 juta.